Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Fisika, dan Agama Islam, dan semua teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pembentukan nebula bunga mawar sebagai fenomena alam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faris Akbar dengan NIS 13242. Saya Nafisa Trixian Kusanto dengan NIS 13268. Saya Asrofi Hapsari dengan NIS 13094. Saya Baju Swanasa Fabila dengan NIS 13098. Saya Luna Jati dengan NIS 13218. Saya Seriano Alfredzi Garing Saputra dengan NIS 13364. Materi dari kelompok kami ialah pembentukan nebula bunga mawar sebagai fenomena alam. Latar belakang dalam ilmu sains, nebula berarti awan atau kabut dan pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Swedia bernama Emanuel Swedenborg pada tahun 1734. Teori ini menyatakan bahwa planet-planet terbentuk dari kerak nebular yang mengelilingi matahari. Nah, nantinya akan pecah dan menjadi kumpalan. Kumpalan ini terbuat dari gas hidrogen yang bersuhu tinggi. Seiring waktu, kumpalan ini akan berubah menjadi matahari beserta planet-planetnya. Teori ini juga didukung oleh pemikiran Einstein dan Laplace yang menyatakan bahwa pembentukan tata surya terjadi melalui gravitasi dan rotasi gas. Dalam sisi keagamaan, adapun ayat Al-Quran yang diyakini merujuk pada fenomena ini. Yang pertama, ada Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 11 yang berisi mengenai adanya nebula di langit-langit atau asap. Yang kedua, yaitu Surat Ar-Rahman ayat 137 yang menjelaskan mengenai adanya nebula bunga mawar atau kilauan minyak di tata surya. Tujuan kelompok kami memilih tema ini adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan antara ilmu fisika dengan ilmu agama dalam memahami proses pembentukan nebula. Dengan meneliti tema ini, kami berharap mendapat wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana ilmu sains dan ilmu agama bisa dapat berkolaborasi atau saling melengkapi dalam menjelaskan asal-usul dari alam semesta. Dalam presentasi kami terdapat beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu apa itu nebula. Lalu, bagaimanakah proses pembentukan nebula dalam kaitan ilmu fisika dan ilmu agama? Selanjutnya, apa sajakah jenis-jenis nebula yang ada di alam semesta? Dan selanjutnya, bagaimana dampak penemuan nebula terhadap ilmu pengetahuan di dunia? Selanjutnya kita memasuki definisi. Nah, nebula adalah awan antar bintang yang tersusun atas gas, debu, dan plasma dengan kerapatan rendah lebih rendah dibandingkan air. Pada awalnya, nebula ini itu adalah nama dari objek astronomi yang ada di luar angkasa, bahkan yang di luar dari galaksi Bima Sakti. Nah, nebula ini tuh sangat berukuran kecil, namun ketika dilihat dari kejauhan, nebula ini terlihat seperti kumpulan yang membentuk gumpalan. Nah, nebula ini tuh dapat kita lihat ketika ada bintang di sekitarnya, karena gas dengan kerapatan kecil tidak dapat menghasilkan atau membuat cahayanya sendiri. Makanya nebula terlihat gelap. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah proses pembentukan nebula. Nebula sendiri itu sangat berkaitan erat dengan pembentukan awan alam semesta, di mana nebula ini itu berbentuk seperti gumpalan awan yang sangat padat dan indah. Nah, nebula itu tersusun atas gas helium dan gas hidrogen serta gas lainnya, yaitu ada gas oksigen, gas karbon, dan gas kimia lainnya. Nah, nebula itu memerlukan waktu hingga berjuta-juta tahun dan bermiliaran tahun, di mana nebula ini itu proses pembentukannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pembentukan nebula dari bintang mati, dan kedua adalah proses pembentukan nebula dari gas medium antar bintang atau gas medium interstellar. Nah, pertama itu adalah pembentukan nebula dari bintang mati. Nebula yang berasal dari bintang yang telah kehabisan bahan bakarnya akan berubah menjadi bintang katai putih. Nah, bintang katai putih ini itu sendiri memiliki massa yang sangat aktif, masif, dan padat.
Nah, bintang katai putih akan tertarik oleh gravitasinya sendiri dan mengakibatkan inti dari bintang katai putih ini sendiri itu mengalami reaksi fusi sehingga menyebabkan terjadinya supernova. Gas-gas dari supernova ini sendiri itu akan terionisasi oleh inti materi tersebut dan menghasilkan nebula yang memiliki ciri khas tersendiri, bentuk tersendiri, dan warna nebula tersendiri. Nah, selanjutnya itu adalah pembentukan nebula dari gas medium interstellar atau gas medium antar bintang. Nah, pada daerah gas medium antar bintang ini atau gas medium interstellar ini itu sangat banyak sekali debu dan gas kosmik yang tersebar di daerah tersebut, di mana gas dan debu kosmik ini itu akan mengembun dan mengumpal karena tarikan gaya gravitasinya, di mana gas dan debu kosmik yang mengumpal ini itu akan membentuk nebula yang memiliki kerapatan yang sangat padat dan sangat besar. Jauh sebelum NASA menemukan adanya nebula bunga mawar, Allah dalam Al-Quran sudah mengabarkan kepada umat manusia bahwa terciptanya langit bumi itu diawali dengan ledakan sebuah bintang dan terbentuknya sebuah nebula bunga mawar. Hal ini tertuang dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, yang artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kelang minyak. Ayat ini menunjukkan adanya sebuah fenomena ledakan bintang yang disebut dengan supernova. Supernova merupakan peristiwa meledaknya bintang karena inti dari bintang tersebut kehabisan bahan bakar. Peristiwa ini juga menunjukkan akan berakhirnya suatu riwayat dari bintang itu. Jika hal ini terjadi dengan jarak yang jauh, maka asap atau kabut yang dihasilkan oleh supernova ini akan berhamburan tak ada batasnya yang disebut dengan nebula. Secara ilmiah, gas atau kabut dukhan didefinisikan sebagai partikel yang sebagian besarnya itu terdiri atas partikel gas, sebagian lagi padat. Sebagian ini berwarna gelap, sebagian lagi ini panas. Hal ini tertuang dalam surah Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila as-samaa'i fahiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan sebuah asap. Lalu kemudian dia bertanya kepadanya dan kepada bumi, dan datanglah kamu kepadaku sesuai perintahku dengan senang hati atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan senang hati. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis nebula. Yang pertama adalah nebula emisi. Nebula emisi ini itu sangat kita kenal di alam semesta kita karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Biasanya itu berasal dari spektrum atomik seperti hidrogen alfa dan oksigen, gas oksigen ganda, di mana nebula ini itu dapat memancarkan cahaya dari gas-gas yang dipanaskan oleh bintang-bintang muda. Nah, contohnya itu adalah nebula elang untuk nebula emisi ini. Nah, selanjutnya itu adalah nebula refleksi. Nebula refleksi ini tuh tidak memantulkan cahaya sendiri, melainkan nebula ini tuh memantulkan cahaya dari bintang-bintang di sekitarnya. Nah, biasanya nebula refleksi ini tuh tampak kebiru-biruan karena debu dalam nebula ini itu memantulkan cahaya biru dan menyerap cahaya merah, sehingga saat kita melihat menggunakan teleskop, nebula ini itu biasanya tampak warna biru. Nah, contoh dari nebula refleksi ini itu adalah nebula kepala penyihir. Selanjutnya yaitu nebula planetaris. Nebula planetaris adalah nebula yang terbentuk dari bintang menengah yang melepaskan lapisan luar mereka pada saat akhir hidup mereka. Pada proses ini, mereka menghasilkan kabut simetris yang terbentuk seperti cincin atau bola yang disebut nebula planetaris. Nebula planetaris memiliki inti bintang yang sangat panas dan menerangi lapisan gas yang dilepaskan. Nah, salah satu contoh nebula planetaris yaitu nebula cincin yang seperti pada gambar ini. Lalu ada nebula supernova. Nebula supernova ini terbentuk dari ledakan supernova.
yang melepaskan lapisan luar bintang ke luar angkasa. Nebula supernova sangat besar dan juga energik. Materi dan energi ini sangat berperan penting dalam pembentukan bintang dan juga planet baru. Contohnya yaitu nebula Kepiting. Yang terakhir adalah nebula gelap. Nebula gelap adalah awan debu dan gas padat yang mengaburkan cahaya dari bintang latar belakang. Karena butiran debu yang menyerap cahaya tampak, nebula gelap sangat berperan penting dalam pembentukan siklus hidup bintang. Saat bintang terbentuk dari nebula gelap, bintang tersebut mengionisasi gas sekitarnya. Nebula bintang sangatlah dingin. Lalu contohnya yaitu nebula Tapak Kuda. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak penemuan nebula. Yang pertama ada pemahaman dalam proses pembentukan dan evolusi bintang. Nebula merupakan tempat lahirnya bintang-bintang baru, dan dengan kita mempelajari nebula, kita juga dapat mengetahui mengenai siklus bintang yang bermula dari tahap prabintang dan kematiannya yang menjadi nova atau supernova. Dan selanjutnya ada pendukung dan pengembangan teori kosmologi. Nebula merupakan laboratorium besar yang ada pada luar angkasa. Dengan demikian, mempelajari nebula juga dapat memahami mengenai asal-usul dan berkembangnya alam semesta. Dan selanjutnya ada inovasi dalam teknologi observasi dan eksplorasi antariksa. Penelitian nebula juga dapat memicu inovasi teleskop dan observasi yang bermanfaat untuk eksplorasi antariksa seperti mencari planet baru dan bintang baru. Dan selanjutnya ada inspirasi bagi sains dan pendidikan. Keindahan dan kompleksitas nebula dapat menginspirasi pendidikan dan penelitian, dan juga menambah minat masyarakat untuk mempelajari mengenai astronomis dan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan yang telah dijelaskan yaitu pembentukan nebula merupakan proses alami yang didukung oleh gaya gravitasi, di mana gas dan debu antar bintang berkumpul dan membentuk bintang, planet, dan juga fenomena seperti supernova. Nebula dibagi menjadi 5 jenis, yaitu nebula emisi, nebula refleksi, nebula planetaris, nebula supernova, dan nebula gelap. Perspektif ilmiah ini juga didukung oleh ajaran agama yang menekankan mengenai keteraturan alam semesta. Ilmu agama dan ajaran-ajaran keagamaan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal-usul dan dinamika alam semesta. Syarat untuk penelitian ini yang pertama yaitu diharapkan pembaca lebih meningkatkan literasi dari ilmu fisika dan keagamaan untuk pembentukan nebula. Yang kedua, diharapkan untuk lebih memperdalam penelitian mengenai pembentukan nebula. Dan yang terakhir, diharapkan untuk materi nebula bunga mawar agar dapat meningkatkan ilmu dari sisi keagamaan. Terima kasih kepada guru penguji yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi ini, dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.